adalah tentang itu tadi ya, logika sungsang orang-orang. Yuk, silakan ya, silakan. Logika sungsang. Kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Oke, selamat pagi Daeng Sahrul, selamat pagi juga pagi, di Indonesia Tengah. Wah, di Makassar. Ya, silakan. Saya kecamatan Edis. Edis, silakan. Aku menyimak nih dari tarik di bawah ini. Apa namanya? Berzina mencuri masuk surga, kah? Betul kah? Menurut ajaran agama Islam, ya. Tapi kalau di dalam Kristen itu bersundal dulu baru masuk surga. Matius 21 nomor 31. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Di situ tidak ada kata tobat ya. Baik, baik. Matius berapa? 21 31. Matius 21 31. Baca. Ayat 31. 21 ayat 31. Baik, saya bacakan ya, saya bacakan. 31. Jadi berani bertanya harus berani ditanya ya. Iya. 31. Baik. Siapakah di antara kedua orang tersebut? Ini betul? Iya. Betul. Siapakah di antara kedua orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada, atau kita baca aja ayat sebelumnya biar enak. Jangan baca di situ. Oke, baik. Baca di situ. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab, masih ada lanjutannya. Jangan tertawa dulu, jangan tertawa. Sebab, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi bersundal dulu baru masuk surga, betul? Baik, pemahamannya seperti ini. Dengarkan. Itu logika Muslim. Dengarkan. Iya memang sama seperti kamu. Oh, silakan kamu bicara dulu. Kan? Silakan kamu jadi bicara bersundal dulu. Bersundal dulu baru masuk surga, betul kan? Itu lebih parah. Itu ajaran Islam, ajaran Islam itu. Silakan. Kemana ajaran Islam? Sedangkan di situ sudah nyata. Ajaran Islam. Di situ, sini. Daeng, apakah kamu sudah selesai bicara? Biar saya bicara. Nah, coba jelaskan dulu itu belum selesai itu. Baik, saya jelaskan ya. Kalau saya jelaskan, kamu dengar. Kalau tidak dengar, nanti kamu saya taruh di bawah untuk mendengar. Nah, ya enggak apa-apa. Kau taruh di bawah saya. Baik. Tunggu saja kalau tidak mau. Baik. Saya akan bacakan mulai ayat 28 karena perikopnya itu kan nak bayi dia sendiri. Tawa-tawa terus dia tanda pusing dia. Kenapa Sahrul kok tertawa-tawa terus? Tanda Sahrul pening. Itu kamu dibawa ketawa. Kalau orang baik, saya dengar, saya bacakan. Bisa saya bacakan? Bisa saya bacakan? Lanjut. Baik. Jadi ini berbicara tentang perumpamaan ketika Tuhan Yesus mengumpamakan respon. Jadi ini berbicara tentang respon. Tidak ada tanya di situ. Karena respon. Jangan nambah-nambah dis. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ya bicara saja. Tapi jangan nambah-nambah di situ tidak ada respon kau ini ada. Baik, saya bacakan. Apakah pendapatmu tentang orang ini? Perhatikan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga.
Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Jadi ini bicara tentang respon. Perhatikan. Siapakah di antara dua orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, ini berbicara mengenai respon. Bagaimana pemungut-pemungut cukai? Baik, kamu tidur di bawah dulu. Ya, kamu nonton di bawah dulu, dengar di bawah. Ini teman-teman berbicara mengenai respon. Ketika pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Mereka menyesal. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sama seperti anak yang pertama tadi, yang kalau bapaknya menyuruh, mereka katakan iya, 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 iya. Tetapi tidak dikerjakannya. Itulah perumpamaan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara anak yang kedua yang sekalipun mulutnya berkata, saya tidak mau, dia menyesal. Dia menyesal dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Itu diumpamakan seperti perempuan-perempuan sundal dan para pemungut cukai. Makanya dikatakan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal tersebut akan masuk ke dalam kerajaan surga mendahului orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Ini kalau orang Kristen yang baca. Tapi kalau orang Muslim yang baca, karena kepalanya sering dibenturin ke ubin, akhirnya kayak begini. Sama, tulisannya sama. Ya, tulisannya sama. Kemudian kitabnya sama, kita baca. Tetapi outputnya, hasilnya berbeda. Karena apa? Karena mereka sering membenturkan kepala mereka ke ubin 5 kali sehari. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara Muslim membaca Bible-nya orang Kristen. Dengarkan ini. Dengarkan. Dengarkan ya. Perhatikan. Perhatikan. Ini namanya Nora Aritonang, berjilbab. Ya kalau berjilbab bahasanya memang seperti ini. Ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik. Ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, ya Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Nah, itu Muslim. Kalau Muslim baca Bible emang begitu. Begitu, ya. Padahal ayat itu berbicara mengenai bagaimana seorang perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai yang mendengar firman Tuhan, mereka menyesal dan bertaubat. Tetapi tidak demikian dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya.
Itu bukan jadi perempuan sundal terus kamu masuk surga. Itu ajaran Muhammad. Kamu tidak percaya bahwa ajaran Muhammad walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga? Nanti saya putarkan lagi, nanti kalian bosan. Sudah jelas menurut ajaran agama Islam yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Oh, gimana? Jadi betullah kata Nora Aritonang. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surgalah dia. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Miss Nara. Miss Nara. Selamat pagi, Miss Nara. Pagi. Ya, silakan Miss Nara, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ih, macam mana Muslim nih? ya? Tunggu, Muslim. Ya, silakan. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Miss Nara? Bang, ini sorry ya Bang ya, aku udah maksudnya Abang ini kenapa lah ngotak-ngatik agama Islam gitu? Ngotak-ngatik agama Islam karena ustadz-ustadz atau pemuka-pemuka agama Islam mengotak-ngatik agama Kristen. Maka saya sebagai orang Kristen perlu melakukan yang namanya jawaban dan counter balik. Itu nggak semua betul Bang. Apa? Itu nggak semua betul. Yang mana yang saya katakan tadi, tidak betul? Sepertinya yang gini, aku yang soal Abang itu menjelek-jelekan Rasulullah kami itu, Nabi kami itu, aku gerem kali sama Abang, aku Yang mana? Miss Nara, begini, supaya saya bisa mengkoreksi siapa tahu saya salah, coba yang mana? Yang Rasulullah itu bisa kekuatannya bisa 40 atau 30 laki-laki dengan menggilir semua para istri. Itu tidak betul Bang. Tidak betul, baik saya tunjukkan. Jadi orang-orang muslim itu sering mengatakan saya memfitnah ajaran agama Islam. Padahal di dalam ajaran saya itu tidak boleh. Apa kata Tuhan Yesus saya? Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Perhatikan, saya akan tunjukkan ya. Perhatikan. Apakah benar bahwa Muhammad mempunyai kekuatan seksual setara 30 pria? Saya bukakan ke anunya hadisnya. Saya balikan dulu kamera saya. Baik. Oke ya. Nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 260 ya. Perhatikan. Mengenai kekuatan Rasulullah yang diberi kekuatan seksual setara 30 pria. Ini hadisnya. Silahkan bawa seorang ulama yang paling pinter untuk membantah saya. Ya, Sahih Bukhari 260. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam. Berkata telah menceritakan kepada bapakku dari Qatadah. Berkata bla 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 dari Anas. Dan seterusnya adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau. Stop dulu, stop. Abang apa tadi ya, di waktu yang sama itu bagaimana?
Jam 1 itu sama. Sementara jam 1 perlu ada jam 2. Baik. Yang dimaksud di waktu yang sama yaitu di waktu malam hari atau siang hari. Misalnya begini. Di siang hari dia bisa menggilir istri-istrinya yang 11 itu. Atau di malam hari dia gilir istri-istrinya yang 11 itu. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku berkata kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Sanggup Muhammad bisa dia ereksi sampai 11 kali? Sanggup dia menggilir istri-istrinya? Bang, ini semua, ini hanya macam-macam. Itu tidak ada tertulis di Al-Quran lah Bang. Tidak ada di ajaran, cuma hanya cerita-cerita aja. Sebentar, kita selesaikan dulu ya. Apakah Seperti beliau itu mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata Sa'ad dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Jadi seandainya istri Muhammad 30, dia akan kuat menggilir ke 30-nya itu. Tidak Bang, itu tidak betul Bang. Baik, saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Nah, istrinya memang banyak tapi tidak semuanya digauli Bang. Tidak. Oke, sekarang saya tanya, hadisnya ada atau tidak, Miss Nara? Tidak ada. Yang barusan tadi saya baca apa? Rasulullah itu memang Rasulullah mempunyai beberapa istri, tapi untuk detailnya dia menggilir istrinya itu tidak ada dijelaskan di situ. Itu barusan yang saya baca apa, Nara? Itu hanya perbuatan manusia-manusia aja. Loh, ini hadis loh, Sahih Bukhari. Itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada itu Bang. Iya, tapi ada di Sahih Bukhari nggak? Itu hanya manusia yang cetak aja, tidak ada di sana. Oke, makanya kemarin pernah saya bilang begini. Jikalau seorang muslim dengan sungguh-sungguh membaca hadis, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi seorang muslim tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah. Nah, aku sendiri aja diajak di Islam itu tidak ada buku yang itu hanya. Oke, kalau misalnya kamu begini Nara, kalau misalnya kamu membaca hadis yang seperti ini, apakah kamu akan menyimpannya di rumah atau kamu lempar ke tong sampah? Aku lempar ke tong sampah, itu nggak betul. Betul kata saya kan. Jadi jangan kau bilang Edis TV fitnah. Saya sudah mengatakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mempelajari hadis, pegang omongan Edis TV, pegang. Tidak dalam waktu yang lama lagi orang tersebut akan telepon tukang loak. Buat apa Bang telepon tukang loak? Buat nelpon, bro, tolong kemari angkut ini buku untuk bukus pecel. Gimana? Orang tidak memiliki buku itulah Bang. Gimana? Itu hanya yang muslim itu tidak memiliki buku itu. Karena itu bukan buku dari tuntunan dari Al-Quran misalnya, turunan dari Allah misalnya, itu nggak ada itu. Tapi itu kan hadis, ada dalam hadis. Hadis itu hanya dibuat-buat manusia aja, hanya tahulah ya kan, dari dulu. Berarti dari zaman sekarang itu orang julid itu banyak Bang. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa isi daripada hadis itu adalah kebohongan. Itu tidak benar, itu tidak diajarkan di Islam, tidak diterangkan di agama Islam itu. Baik. Kalau Anda mengatakan tidak diajarkan oleh umat Islam, kira-kira bagaimana kalau misalnya saya akan tunjukkan pernyataan-pernyataan. Bentar ya. Saya akan bukakan. Tapi gini, kalau misalnya itu diungkap atau dikatakan oleh ustadz-ustadz terkenal gimana? Aku nggak pernah dengar ustadz yang ngomong macam itu. Baik. Ceramah macam itu. Baik, saya akan tunjukkan ya ceramah-ceramah dari seorang ustadz ya. Perhatikan, kita akan bukakan bagaimana Nabi Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya ya dengan kekuatan setara 30 pria. Ya, saya akan tunjukkan ceramahnya ya sebentar.
Saya akan tunjukkan ceramahnya. Sebentar ya. Memiliki kekuatan setara 30 pria. Saya pernah lihat ceramahnya kemarin ya. Bentar. 100 ribot. Bentar. Mana nih? Bentar ya. Nih. Nabi Musa mau lihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah. Mana mas? Sebentar. Sabar. Setelah kematian Abu Rafi, Nabi SAW mengutus ekspedisi pertama lagi. Bentar. Dan Nabi Sam'un Al-Ghazi disiksa. Dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan seperti 40 laki-laki yang kuat. Diberikan kekuatan seperti kekuatan 40 laki-laki yang kuat. Dulu tuh ada satu orang, Rukana, dan juga beberapa orang lain dari kaum Quraisy. Mereka ini kuat. Dan apabila tidak ada seorang pun yang sanggup menjatuhkan mereka, Nabi tawarkan Islam. Saya tawarkan Islam kepada engkau. Mereka cakap, ya Muhammad, kalau engkau bisa menjatuhkan saya Oke. Ini tentang Muhammad memiliki kekuatan setara 40 laki-laki. Iya, Itu adalah 40 laki-laki termasuk diranjang. Bukan untuk Termasuk diranjang. Itu untuk melawan perang, Bang. Salah itu, Baik. Bang. Makanya jangan dengar separuh-separuh. Baik. Memang luar biasa mereka ini. Apakah nih, saya tunjukkan lagi hadisnya. Apakah itu tidak termasuk dengan kekuatan diranjang? Perhatikan. Ini bukan web anu ya. Nih. Kemampuan, saya tunjukkan dulu webnya lagi nih. Kelihatan ya? Kelihatan? Islamweb.net ya. Kekuatan jima adalah mukjizat Nabi. Perhatikan. Gimana? Perhatikan ya. Nih. Pertanyaan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki lantaran beliau seorang mukmin, ataukah ini dan seterusnya? Nih, saya bacakan. Perhatikan. Sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, Nabi biasa berkeliling menggauli para istri beliau dalam satu waktu pada malam hari dan siang hari. Sementara istri-istri beliau adalah 11 orang. Perawi hadis ini berkata, aku bertanya kepada Anas, mampu dia? Mampu melaksanakan itu, menggauli itu? Dia jawab, mampu. Kami diberitahu bahwa beliau diberi kekuatan 30 pria. Dalam riwayat Al-Asma'ili, beliau diberi kekuatan 40 orang. Iya, gimana? Bang, itu untuk perang, Bang, bukan untuk menggauli istri. Ini loh, jelas ini menggauli, gimana sih? Untuk perang itu ya, Bang. Aduh, Miss Nara. Saya akan bacakan satu surat kepada kamu, Miss Nara. Ya, perhatikan, saya akan bacakan satu surat kepada kamu. Dan Miss Nara itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan kebenaran, maka dia tetap menolaknya. Dan tiadalah Miss Nara itu melainkan seorang yang nekat. Itu jelas. Kamu nekat. Karena apa? Sudah saya bacakan faktanya, sudah saya bacakan dalilnya, tetapi kamu tetap menolaknya. Inilah yang dimaksud mereka itu, sekalipun kamu beritakan kepadanya kebenaran, mereka akan menyumpal jarinya kepada telinganya dan akan membalikkan punggungnya kepadamu. Sudah diberitahu tentang kebenaran, masih saja menolak. Itu gimana ya, Bang? Udah tahu ya kan, dari zaman dulu sampai sekarang julidnya itulah.
Kok manusia yang julid? Ini yang kan nggak orang kenal muslim sama Rasul. sendiri yang bikin Bukhari sendiri. Gimana sih? Itu Bang, ada yang banyak dipotong-potong Bang. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan hadis utuhnya. Aku nggak bisa baca hadisnya, tapi itu banyak yang dipotong-potong. Oh, yang penting banyak dipotong-potong. Nara, kalau kita pergi ke sebuah pengadilan, kita tidak boleh ngomong yang penting, pokoknya nggak boleh begitu. Kalau membawa ke pengadilan, seandainya kamu katakan bahwa hadisnya tidak berbunyi begitu, maka bawa hadisnya yang berbunyi yang seperti yang kamu maksud. Coba bawakan hadis yang seperti kamu maksud. Gini ya Bang ya, nggak ada di Al-Quran itu, tidak ada ditulis di situ. Jadi macam mana aku mau menjelaskan? Memang ini tidak ada dalam Quran, ini tertulis dalam hadis. Hadis itu bukan Al-Quran Bang. Jadi yang kita ikuti sekarang Al-Quran, bukan yang di hadis itu. Berarti menurut kamu orang muslim yang percaya kepada hadis, mereka adalah orang-orang yang mohon maaf, bengak. Bukan, tidak seperti Gimana? Oke, berarti menurut kamu orang muslim harus percaya kepada hadis gak? Memang percaya, ya percaya pada hadis. Nah, kalau percaya kenapa kamu tidak percaya? Ya, seperti itu Bang, itu udah maksudnya itu kan tidak benar gitu. Iya, itu kan hadis Bukhari. Apakah hadis Bukhari itu adalah hadis palsu? Hadis itu semua tidak palsu, cuman banyak yang digunting-gunting Bang. Ya sudah, mana yang nggak digunting? Yang nggak digunting itu adalah kekuatan Rasulullah itu melebihi 40 orang. Dia melawan apa? Melawan perang, jihad dalam perang dia. Tetapi bagaimana dengan hadis yang jelas-jelas berbunyi demikian ini? Itu tambah-tambah aja tuh, ada tambah, ada dipotong-potong. Orang kafir yang bikin? Bukan orang kafir yang bikin. Nah, gimana sih? Bang, maksudnya itu Apapun hanya kesalahannya orang yang Islam bikin aja, orang Bang. kafir. Bang, sekarang itu kita tidak usah mengorek-ngorek agama yang lain. Tidak Miss usah risau. Nara, dengarkan ya supaya kamu tidak salah paham, Miss Nara. Ketika, makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Waduh, auman singanya saudara-saudara. Membuat telinga saya budek. Miss Nara, dengarkan ya. Kalau kamu mengatakan kepada saya, tolong jangan membahas-bahas agama Islam. Kenapa kamu membahas-bahas agama Islam? Coba, kamu saya kasih contoh. Nih, saya kasih kamu misalnya contoh Naran ya. Saya tunjukkan kepada kamu sebuah banner yang bertuliskan demikian nih. Ini banner tentang kajian atau pengajian Islam dengan tema seperti yang tertera di layar. Kelihatan? Nah, Apa itu tulisannya? membenarkan. Kok membenarkan sih? Jadi, Benarkah? udah baca, Pak Lu nggak pakai spek. Kamu saja sudah tidak bisa membaca. Pantesan masih Islam. Bang, Gimana aku sih? bangga ya Bang, aku pakai jadi Islam. Kamu saja tidak bisa membaca lagi, Nara. Gimana kamu mau mengerti kebenaran? Ada speknya Bang. Tulis, ada spek. dengarkan Aku tulisannya udah- nih, liatin ya. Spek. Benarkah Bible dipalsukan? Ini tema sebuah pengajian umat Islam dengan tema benarkah Bible dipalsukan? Ketika saya buat juga acara pengajian TikTok online dengan jamaah 9.400 ini yang melihat dengan tema yang sebaliknya, benarkah Quran dipalsukan? Ya kamu jangan marah. Karena apa? Karena saya merespon apa yang orang Islam lakukan. Tetapi ingat, saya dalam respon pantang bagi seorang Edis TV mengeluarkan fitnah kepada Muhammad. Saya tidak mau mengeluarkan fitnah kepada Muhammad. Karena apa yang saya pegang menurut firman Tuhan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu.
Jadi bagaimana kamu katakan kepada saya jangan bahas agama Islam, orang yang Islam bahas agama Kristen? Bang, sekarang gini Bang, itu mungkin ya di ulama itu tidak ada yang membahaskan agama-agama. Sementara Rasulullah aja pun dulu tidak membenci, dia tidak membenci agama. Tidak Dia membenci. Baik. Membenci Bang, tapi dia supaya para umat ini memeluk agama Islam karena itu yang terbenar. Baik. Kalau kamu katakan Muhammad tidak mengajarkan kebencian, saya suruh kamu baca ini lagi. Waduh, pantesan Nara masih muslim. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kamu apa perintah Muhammad. Perhatikan. Perhatikan. Rasulullah berteman dengan non-muslim, mengapa kita tidak? Perhatikan. Apa katanya? Perhatikan ya. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini sudah jelas. Jadi sebagai muslim bolehkah kamu berteman dengan non-muslim? Terdiam. Tidak boleh. Bahkan kamu memberi salam saja tidak boleh. Tidak boleh memberi salam kepada orang muslim. Nih ya. Kenapa tidak boleh? Sementara yang muslim aja jika ada yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita menjawab tapi tidak selengkapnya. Kalau misalnya assalamualaikum untuk yang non muslim ke yang muslim. Perhatikan. Yang muslim jawab waalaikum. Baik, perhatikan ya. Apakah seorang muslim boleh mengucapkan salam kepada non muslim? Misalnya nih, presiden seorang muslim. Lalu datanglah menteri, menterinya beragama non-muslim. Maka presiden tidak boleh memberikan salam kepada menteri itu. Dilarang oleh Muhammad. Apa katanya? Perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan mereka di salah. Gimana? Salamnya itu tidak mesti lengkap. Misalnya non-muslim mengucapkan assalamualaikum kepada si muslim. Yang muslim menjawab hanya cukup waalaikum saja. Oke, apakah umat muslim boleh memberikan salam kepada non-muslim? Salamnya non-muslim itu yang gimana? Aduh. Nara mulai bingung. Ini loh Nara, apabila kalian bertemu dengan seorang Yahudi dan Nasrani, jangan mengucapkan salam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam. Apabila kalian bertemu dengan salah satu mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Jadi kalau kamu Nara muslim, ketemu dengan non-muslim di jalan, tetanggamu kah, temanmu kah, jangan kamu sapa dia. Jangan kamu berikan salam kepadanya. Bahkan kalau kamu ketemu tetanggamu yang non-muslim, maka kamu harus desak dia supaya mereka jatuh ke got. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Indahnya ajaran Islam. Salam kan banyak, bahkan nggak mesti assalamualaikum. Oke. Udah pernah dengar berita fatwa tentang larangan mengucapkan? Dah. Itu tanda-tandanya bahwa Islam itu memang tidak mengajarkan persahabatan, pertemanan kepada non-muslim. Saya kasih contoh. Misalnya kamu punya makanan, Nara. Kemudian tetanggamu seorang non-muslim. Kemudian dia kelaparan, dia tidak punya nasi di rumah.
tapi kamu punya makanan berlimpah. Menurut ajaran agama Islam, bolehkah itu kamu berikan kepada yang non-muslim tadi? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh. Saya tahu hati nuranimu mengatakan boleh. Hati nuranimu mengatakan boleh. Tetapi Muhammad tidak membolehkan. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Waduh, pantesan Tidak masih ada, Islam Bang. nih. Nggak boleh. Tidak boleh nih. Bang, di ajaran, Bang. Ini loh, lihat nih. Bang, Janganlah Bang. engkau bersahabat. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi makanan orang muslim tidak boleh dimakan selain daripada orang yang bertakwa. Bang. Di ajaran saya, di ajaran aku, berilah orang makan, siapapun dia, agama apapun dia. Mana dia selagi dalilnya? lapar, Dalilnya kita mana? berpahala. Itu ajaran Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Di Islam seperti itu. Dianjurkan kita bersedekah Tidak dengan orang yang lapar ada, itu. Nara. Itu namanya kamu telah membuat agama versimu sendiri. Islam itu bukan apa yang keluar dari mulutmu. Islam itu adalah yang keluar dari mulut Muhammad. Menurut Muhammad tidak seperti itu. Makanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang-orang berdosa itu mengasihi sesama mereka juga? Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepada kamu, barang siapa yang jika orang menganiaya kamu, jangan kamu membalas mereka juga dengan menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat jahat kepada kamu, jangan kamu membalas mereka dengan kejahatan. Ya, itu betul. Iya, itu ajaran Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tidak, kamu Bang. sekarang malah lebih mengikuti Muhammad ketimbang Tuhan Yesus? Bang, itu tidak betul. Dulu ya, di zaman Rasulullah itu kan dia perang melawan kafir nih. Terus? Melawan kafir. Udah tuh Rasulullah kan gigi gerhamnya kan patah. Terus? Jadi Rasulullah sibuk itu darah itu otomatis tidak keluar ya kan, keluar. Jadi Rasulullah itu dia tidak sibuk berperang, tapi sibuk mengutipin darah itu supaya tidak jatuh ke bumi. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk mengutipin darah ini supaya tidak jatuh ke bumi? Seandainya darah saya ini jatuh ke bumi, tentunya Allah murka. Dan jika Allah murka, maka habislah orang-orang kafir. Nah, kan enak, gampang. Kita Katanya tadi perang, sudah kata jatuh ke sahabat. bumi. Katanya tadi sudah jatuh ke bumi. So, itu darah jangan sampai jatuh ke bumi. Katanya tadi Kalau udah jatuh ke misalnya bumi. darah- Kamu bilang tadi kamu dikutip-kutipin lagi gimana? Maksudnya kan di baju-baju gini Bang, jangan sampai menetes. Bagaimana menetes di baju Seandainya dikutip-kutipin? Kalau udah ke baju ya udah nempel di baju. Ya nempel di bumi. Nempel Yang di baju. ada Maksudnya darahnya jangan sampai Muhammad menetes di bumi. diminum oleh Bang, dengar dulu, pengikutnya. Bang. Dengar dulu. Seandainya darah saya jatuh ke bumi, maka Allah akan murka. Nah, jika Allah akan murka, maka habislah orang kafir. Nah, sahabat bertanya, bagus dong, musuh kita habis, macam itulah versi yang sekarang ya kan. Jadi kita tidak usah capek-capek mau melawan perang. Jadi Rasulullah itu tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin memusnahkannya karena Allah itu murka. Tapi saya ingin para muslim ini membenarkan itu, bersujud kepada Allah. Macam itulah ceritanya, Bang. Baik, saya tanggapi. Jadi Jadi Rasul itu tidak memusuhi, oh, siapa bilang? Malah Coba dia- dengarkan ini. Ayo, Saking supaya dengarkan. para kafir itu membenarkan ajaran Islam dan menyembah Allah, tidak ada menyembah yang lain. Baik. Kenapa nanti di akhir zaman Isa yang turun ke bumi itu bukan menyelamatkan kami yang muslim? Paham? Bisa saya tanggapi?
Kenapa nanti kan ini para Bisa saya tanggapi nggak? bisa Bisa saya tanggapi nggak? ya. Baik. Inilah kebencian orang-orang Islam kepada Wahyudi. Dengarkan ya, dengarkan. Perhatikan ini. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin di semalam. Bentar, terlalu berisik. Hadis lain menegaskan siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi malam Jumat, Pak. Jelas nih, bentar. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin besok malam, maka pahalanya sama. Udah kata itu, Nabi, sama itu seperti apa yang dia abang mau membunuh tanyakan? 40 orang Yahudi malam Senin, Bu. 40 Itu apa yang abang mau tanyakan? Itu satu ronde itu. Jadi kata Pak Ustadz, siapa yang seorang istri yang melayani suami pahalanya sama seperti membunuh 40 Wahyudi di malam Senin. 40 orang Yahudi. Yang seorang istri malam Senin saya pengen membunuh 40 Wahyudi, maka caranya menurut sunnah Rasul harus tidur tanpa pakai celana dalam. Itu sunnah Rasul gimana? Memang benar Bang, itu sunnah Rasul. Sebentar, saya tanya dulu. Betul nggak sunnah Rasul seorang istri kalau tidur tidak boleh pakai celana dalam? Iya, dan ternyata juga memang dianjurkan. Kalau tanpa suaminya meminta, maka melayani suaminya di malam Senin sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ya, itu memang wajib, Bang. Jadi apa yang mau bertanyakan? Itulah bukti bahwa kalian sangat membenci Wahyudi. Bang, maksudnya gini ya Bang, bukan kita harus membunuh dengan tangan kita gitu ya? Iya, makanya bagaimana cara lain? Caranya harus dengan melayani suami. Makanya saya bilang, begini Nara, pernahkah kamu berpikir bahwa hadis-hadis itu hanyalah sekumpulan karangan orang-orang para pemuka-pemuka agama Islam supaya mereka dapat servis dari istrinya? Apakah pernah berpikir di dalam pikiranmu bahwa hadis-hadis hanya dikarang-karang oleh sekelompok orang untuk melaksanakan aksinya? Dek, iya Bang, adek mau pintu surga terbuka? Iya. Mau adek masuk surga tanpa hisab? Mau? Maka izinkanlah abang tambah istri lagi. Itu makanya saya bilang kuat dugaan hadis hanyalah sekumpulan karangan buatan mereka. Gimana? Coba Nara, sekarang saya tanya, selama kamu menjadi muslim pernah dengar gak bahwa bagaimana cara istri masuk surga tanpa hisab? Supaya pintu surga terbuka lebar, caranya bagaimana? Harus mengizinkan suami kawin lagi, betul? Itu memang salah satunya, tapi maksudnya itu tadi itu yang tanda kutip itu tanda kutip yang sebenarnya Bang itu berbakti kepada suami itu nomor 1. Iya, salah satu bukti berbakti kepada suami adalah mengizinkan suaminya tambah istri, betul? Ya kalau suaminya mampu. Iya, contoh, saya kasih contoh. Maya Estianti itu contoh seorang istri muslimah yang dia tidak melaksanakan ajaran Rasul. Makanya saya bilang sama Maya, kalau kamu masih menjadi seorang muslim, kamu menjadi seorang muslim tidak mengizinkan Ahmad Dhani poligami, berarti kamu munafik. Lu iya.
Sebentar, saya tanya. Bang, Tenang. Tidak Ahmad seperti Dhani kurang ajaran sebentar, Rasulullah. tenang Nara. Ahmad Dhani kurang kaya bagaimana? Ahmad Dhani adalah salah satu musisi yang terkaya di Indonesia. Rumah besar, harta berlimpah-limpah, 7 turunan gak habis. Itu Ahmad Dhani. Jadi jangan bilang Ahmad Dhani tidak sanggup, tidak mampu. Dia seorang yang mampu. Dan dia seorang yang sangat Islam tulen. Nah, dia ingin poligami. Makanya ada lagunya. Senangnya dalam hati. Trung, 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 trung. Kalau beristri dua. Trung, 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 trung. Cepat. Itu tenang. Menurut, Takutnya sebentar. nggak mampu Kalau membagikan Maya kekayaan, benar-benar beda-beda. seorang muslimah, dia harus izinkan Ahmad Dhani poligami. Gimana? takutnya si lelaki tadi Bang tidak adil dalam membagi, bukan nafkah jariah ya, nafkah batinnya itu tidak boleh. Masalah itu salahnya Ahmad Dhani. Tugas Maya Estianti adalah mengizinkan suaminya nikah lagi. Gimana sih kamu nih, aduh. Mau bantah bagaimana? Itu memang ajaran Rasul. Memang ajaran Rasul, tapi kan hati perempuan, hati manusia kan beda-beda Bang. Lain dengan saya. Kalau saya dulu menyarankan agar malah saya carikan istri untuk suami saya. Nah, sekarang berarti kamu mengatakan bahwa wanita yang tidak mengizinkan suaminya kawin lagi, maka wanita tersebut durhaka kepada suaminya, betul? Tidak betul. Loh, tidak betul Takutnya gimana? nambah dosa, Bang. Aku tidak berkata kalau istri tidak mengizinkan suaminya kawin lagi itu durhaka, tidak. Takutnya nambah dosa. Maksudnya gimana? Menjadi dosa, menjadi neraka. Oke, baik. Saya akan bukakan ya. Dosa nih. Dosa istri. Sebentar. Dosa istri tidak mengizinkan poligami. Bentar. Ya. Kalau istri tidak mengizinkan poligami, berdosa. Dengarkan. Takutnya Bang, takutnya tadi Dengarkan. bukan menjadi sunnah tapi menjadi neraka Bang. Dengarkan. Jadi tidak jadi masuk surga. Itu takutnya. Sebentar, saya dengarkan dulu dong. Dengarkan. Yang ngomong ini bukan seorang ustadz sembarangan. Dengarkan. Apakah berdosa seorang istri yang tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami? Baru aja disebut. Padahal suaminya punya penghasilan yang mapan dan istri lebih memilih untuk berpisah. Ibu saya Karena itu punya takut nambah dosa. Aduh, tenang dulu. Bang, udah Bang, udah tahu tak usah dibalas lagi. Intinya Takut nambah seorang dosa, istri jadi yang neraka, tidak jadi mengizinkan neraka. suaminya kawin lagi, dia durhaka. Dia durhaka kepada Allah. Dia durhaka kepada Ya, Al-Quran Bang. Nur Karim. Ya, durhaka kepada suaminya. Nah, nanti Allah murka. Lebih bagus dah tidak usah poligami. Kok tidak usah Bang, poligami? tidak adil. Sebentar. Miss Nara, menurut Al-Quran, bolehkah seorang suami mencari istri-istri dengan duitnya? Itu hanya sekedar nafsu kalau hanya duit. Tapi tidak dengan hati. Dengar. Ya, mungkin Perhatikan, tak paham. perhatikan. Seorang misalnya gini, kamu punya suami, oke? Suami kamu pergi ke Puncak Bogor, oke? Selama taruhlah 1 bulan, oke? Lalu di Puncak Bogor dia jatuh hati kepada seorang wanita dan dia punya banyak uang, suamimu. Menurut ajaran agama Islam, boleh tidak dia dengan uang yang dimiliki itu menikah lagi di situ kepada perempuan itu? Tanpa izin dari istri.
tanpa izin dari istri, tapi dia harus memberitahu kepada istri. Oh, boleh tanpa izin. Oh, gimana? Boleh. Boleh. Memang boleh, Bang. Iya, terus boleh berarti seperti itu kan? Boleh, tapi Tapi apa? dia harus minta izin kepada istri yang Tidak pertama. harus minta izin. Setuju atau tidaknya istri pertama, yang penting dia kasih tahu dulu. Baik. Supaya nanti kalau dia meninggal, dia harus meninggalkan warisan tadi Oh, membagikannya salah. kepada Karena siapa. nikahnya, Itu. dengar. Coba dengarkan ini ya. Coba dengarkan. Ini cuma 1 menit saja. Perhatikan. Perhatikan ya. Cuma 1 menit saja. Perhatikan. Kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Dengar. Sabar. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari Dengarkan. semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau Nih, kita lihat lanjutannya ya. Perhatikan. suami yang menikah tanpa mengetahui istrinya, tanpa izin dari istrinya. Menurut hukum fikih tidak ada syarat suami nikah mesti izin istri, tidak ada. Itu adanya dalam kompilasi hukum Islam. Iya. Syarat nikah itu tidak ada atas izin istri pertama. Tidak ada. Tapi suami Syarat nikah itu harus ada ngasih tahu, ijab, Bang. qabul, saksi, ya, kemudian mahar, sah. Dan bercerai cukup dengan talak. Aku ceraikan kamu, beres, udah beres, selesai. Ya, itulah indahnya agama Islam. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Makanya Zuma senang dengan ajaran agama Islam. Bang, agama Islam itu agama yang paling sempurna ya, Bang. Sempurna iya. Bang, udah yang ini tadi udah tutup, Bang. Sekarang soal yang penyelamat nanti di akhir zaman, para Nasrani kan membanggakan kan Nabi Isa. Oke, Kenapa sekarang Nabi saya tanya. Isa yang Oke, menurut agama Islam, siapakah nanti yang akan datang untuk membunuh Dajjal? Muhammad atau Isa? Isa? Berarti yang hebat siapa? Muhammad atau Isa? Bingung deh. Ini, Bang. Alasannya Isa yang membunuh Dajjal supaya tidak makin banyak pengikut Dajjal. Iya, berarti yang hebat Isa atau Muhammad? Bukan masalah hebat enggaknya. Iya, Bang Paterna. Yang hebat Muhammad atau Isa berarti? Yang hebat Nabi kami. Nah. Isa itu kan itu. Apakah Muhammad Supaya sanggup apa? membunuh Supaya tidak Dajjal? banyak pengikut Dajjal, Bang. Supaya tidak. Sebentar, apakah tidak Muhammad banyak pengikut sanggup membunuh Dajjal? Jadi, Rasul kami tadi hanya menunggu. Apakah Muhammad sanggup membunuh Menunggu Dajjal? hambanya. Bang, ini bukan masalah itu lagi, Bang. Kenapa Nabi Isa yang menyelamatkan supaya para bukan Isa turun bukan untuk yang Muslim ya. Ini untuk yang Nasrani, membenarkan supaya dia tuh tidak menyembah-nyembah, mengagung-agungkan Yesus. Sementara ya Isa diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke bumi supaya dinaikkan ke langit supaya menjadi saksi nanti bahwa kebesaran Allah itu ada.
Baik, saya akan tanggapi ya, saya akan tanggapi. Saya punya tema bagus nih ya. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Ini tema yang bagus nih. Ini sudah saya ajukan tema ini, bahkan ini menjadi video pertama kali yang saya upload ya, perhatikan. Apakah kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir? Ya percayalah. Apakah kamu percaya bahwa setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang akan datang? Memang tidak ada. Oke. Apakah kamu percaya Isa akan datang? Isa akan datang menyelamatkan kalian, Bang, bukan menyelamatkan kami. Baik, baik. Kita tidak tanya Isa datang untuk apa. Berarti Anda percaya Isa akan datang, betul? Isa akan datang. Tahu? Oke, oke. Berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi, betul? Tidak ada. Nah, gimana sih? Saya ulang lagi. Setelah Muhammad meninggal, tenang, Nara. Setelah Muhammad meninggal, apakah masih akan datang nabi lagi? Nabi Muhammad nabi terakhir. Pertanyaan saya, coba simak pertanyaan saya. Simak pertanyaan saya. Nah. Muhammad kan nabi terakhir, betul? Setelah Muhammad meninggal, apakah akan datang nabi lagi? Tidak ada. Tidak ada. Setelah Muhammad meninggal, apakah Isa akan datang? Isa datang di akhir zaman. Oke, berarti ada nabi nggak setelah Muhammad? Nabi Isa kan udah nabi duluan sebelum Muhammad. Merat ini sudah. Apakah setelah Muhammad meninggal akan datang nabi? Akan datang nabi di akhir zaman, Nabi Isa untuk menyelamatkan. Oke, berarti setelah Muhammad meninggal masih ada datang lagi nabi? Bukan menyelamatkan yang Muslim. Kami Sebentar. tidak perlu Berarti setelah Isa datang ada nabi lagi, betul? Hah? Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Sulit. Nabi Isa itu memang sudah ada. Iya, berarti pertanyaan saya, setelah Muhammad masih ada datang nabi enggak? Datang nabi, datang Isa, Nabi Isa itulah. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir. Sulit ini. Pertanyaan berat ini. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin setelah Muhammad Isa akan datang di akhir zaman? Nabi Isa itu memang udah ada yang sebelum Nabi Muhammad. Iya, berarti nabi yang terakhir diutus siapa? Yang diutus itu Nabi Isa supaya menyelamatkan. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Yesus. Berarti siapa nabi yang terakhir? Lagi maksudnya itu. Ya, berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Gimana sih dong? Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabi Isa itu nanti turun setelah. Oke, setelah Muhammad ada Nabi Isa, betul? Tidak ada. Kok tidak ada? Tadi katanya ada. Nabi Isa Nabi Isa memang sudah ada. Iya, Nabi Isa akan datang lagi enggak nanti di akhir zaman? Memang akan datang, tapi oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Yang menyembah dia, bukan. Berarti siapa nabi yang terakhir? Islam. Nabi Muhammad. Kok Muhammad lagi? Sulit ini sulit. Oke, gini aja dah. Saya kasih kamu perumpamaan. Bentar, saya kasih perumpamaan. Ada satu negara. Oke, namanya negara Konoha. Oke. Presiden pertama di negara Konoha adalah Soekarno. Kemudian setelah itu jadi presidenlah Jokowi. Kemudian setelah itu jadi presidenlah Prabowo. Kemudian jadi presidenlah Jokowi. Jadi Jokowi jadi presiden 2 kali. Setelah Prabowo dan sesudah Prabowo. Setelah itu Indonesia bubar. Misal.
Maka menjadi pertanyaan, siapakah presiden terakhir? Presiden terakhir ya Bapak Prabowo. Nah, nggak nyimak kan? Saya ulangi. Jokowi jadi presiden. Terus habis itu Prabowo jadi presiden. Setelah Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi presiden lagi. Lalu negara bubar. Misalnya. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi presiden terakhir di negara itu? Ya tetap Bapak Prabowo, sebab Bapak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Makanya saya bilang teman-teman, menjadi seorang muslim adalah bagaimana kamu akan membuat nipu dirimu sendiri. Bang, Presiden Prabowo kan sudah Gimana? Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna hal yang sederhana seperti itu, Nara? Itu pertanyaan cuman simpel saja. Tetapi kamu tidak paham. Bang, bagaimana mungkin kamu katakan Muhammad Nabi terakhir, sementara setelah Muhammad akan datang lagi Nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu sebelum Muhammad itu memang udah ada Isa. Oke, setelah Muhammad ada Nabi lagi enggak? Tak ada. Tadi katanya Nabi Isa datang, gimana? Bang, udah jam 12, Bang. Aku mau jemput anak dulu ya. Nabi Isa penyelamat, bukan baik, penyelamat intinya untuk Muslim, begini. ya, penyelamat untuk Nasrani supaya para non Muslim tadi tidak tersesat menyembah yang lain. Sembahlah Allah. Nanti dia akan berkata itu. Sembahlah Allah, jangan menyembah aku. Justru kalianlah yang tersesat karena kalian menyembah Allah dan Muhammad. Ya ini aku bikin. Gimana? Terus terang ya Bang, aku walaupun yang belum tahu banyak-banyak tentang isi Al-Quran itu, tapi aku bangga menjadi Muslim, Bang. Bangga karena kamu tidak mengetahui ajaran agama Islam. Justru aku tahu agama Islam itu memang ajaran yang paling sempurna, Bang. Jangan ditambah, Abang jangan ikuti yang ini, yang itu, yang ada. Sempurna bagaimana? Orang kamu ditanya agama Islam saja kamu tidak tahu. Oke lah ya Bang ya. Nanti Baiklah, jangan memaksakan. Intinya kita sudah sampaikan kepada dia kebenaran. Kalaupun dia menolak kebenaran, itu urusan dia. Oke, begitu. Miss Nara, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang pasti Bang, nanti bisa menyelamatkan non-Muslim supaya tidak menjadi tersesat untuk menyembahnya. Tidak ada bunyinya seperti itu. Oleh Allah. Tidak ada bunyinya seperti itu. Jangan juga nambah-nambahin. Oke, baik, saya turunkan. Sampai ketemu lagi. Oke, kita turun Bang. Ya. Ingat ya Bang. Itulah teman-teman ya. Kita sudah beritakan kepada dia yang sesungguhnya. Masalah dia mau menolak atau menerima, itu urusan dia, urusan belakangan, teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, sekarang boleh seseorang itu menolak, tetapi besok dia akan memikirkan perkataan kita itu. Ya, karena apa? Karena kebenaran itu akan terus membayang-bayangi dia sampai mereka takluk kepada kebenaran itu. Karena saya punya pengalaman seperti itu, teman-teman. Pengalaman saya apa? Ketika saya beritakan dia kebenaran, di hari diberitakan itu dia menolak. Tetapi beberapa tahun kemudian dia telepon saya dan dia bilang, kamu masih ingat dengan saya nggak, katanya. Siapa ya? Ini, sampai saya lupa namanya. Dulu kita sering berdebat begini-begini, sekarang saya mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Lama loh, bertahun-tahun. Ya. Jadi yang jelas sudah kita beritakan, nanti biar waktu yang berjalan ya, yang akan menggugah pikirannya. Biarkan roh Tuhan yang bekerja ya, yang membuat dia insyaf dan sadar seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kembali, sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, saya Edis TV itu ada program. Programnya itu apa? Program saya itu adalah, teman-teman, saya ingin mendirikan sebuah
markas atau satu basement atau tempat pusat apologet kita, teman-teman. Jadi, teman-teman, selama ini teman-teman, kalau kalian dengar Edis TV, ya, Edis TV di mana-mana kalian dengar ya. Kita itu belum punya tempat, teman-teman. Nah, kenapa perlu tempat, teman-teman? Karena kalau untuk menyewa dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, itu tentu habis gitu loh. Ya kan? Kalau menyewa 5 tahun begitu tidak masalah. Tapi kalau untuk belasan bahkan puluhan tahun kita menyewa, ya Anda lah, coba saya tanya, Anda mau nggak nyewa terus sampai 20 tahun kan? Makanya teman-teman, kita mau mengadakan pengadaan atau pembangunan rumah apologet. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk berkolekte atau memberikan persembahan pembangunan rumah apologet di yang tertera di layar. Ya, teman-teman ya, silakan. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini. Ini teman-teman, namanya itu ya, dan atas namanya itu Edis Sidabutar. Ya, pastikan teman-teman. Hati-hati karena banyak akun-akun palsu, ya, akun-akun Edis TV tetapi palsu, itu sangat banyak sekali merajalela di mana-mana. Pastikan teman-teman kalau teman-teman ingin mensupport Edis TV, penerimanya itu adalah Edis Sidabutar. Kalau bukan Edis Sidabutar, berarti Anda sedang kena scam. Ya, seperti itu. Teman yang nonton YouTube juga bisa Zelle, ya, Zelle itu bagi teman-teman yang ada di US, bagi teman-teman yang ada di Indo, teman-teman bisa support di situ. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, memang selalu saja ada yang musyrik, teman-teman. Yang syirik. Iya, selalu saja. Siapakah orang-orang yang musyrik? Siapakah orang-orang yang syirik? Orang-orang yang syirik itu adalah orang-orang dari internal maupun dari luar kekristenan. Yang dari luar kekristenan nggak usah saya jelaskan lagi. Mereka akan benci, mereka akan tidak suka dengan rumah apologet itu karena apa? Karena rumah apologet akan menjadi satu rumah di mana kita akan memproduksi konten-konten, menjawab dan mengcounter Donditan dan kawan-kawan. Kita akan jawab Zakir Naik, kita akan jawab Juma dan teman-teman, dan bukan akan ya, kita sudah mulai nih. Ya seperti ini. Ya. Dan counter mereka. Dan mereka pasti tidak suka. Tidak suka. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk menghambat pendirian rumah apologet itu. Dengan maksud seperti apa? Kalau tidak ada rumah apologet, nanti satu saat Edis TV ada apa-apa, maka Edis TV akan gelandangan di jalan. Itu yang mereka inginkan. Ya, itu yang mereka inginkan. Supaya Edis TV tidak punya tempat. Itu yang mereka inginkan. Tetapi ada juga, jangan salah, dari internal. Dari internal orang-orang Kristen. Yaitu siapa? Para Judas Iskariot. Jangan salah, para pengkhianat itu ada. Para Judas Iskariot zaman sekarang itu ada. Biasanya mereka-mereka ini itu adalah orang-orang yang kalau buat live, dia live begitu ya, dia buka channel, buka YouTube atau buka TikTok, tidak ada yang nonton. Yang nonton 300, 500, 150, 20, itu yang nonton. Tidak ada gift. Tidak ada paus terbang. Ketika mereka lihat Edis siaran, yang nonton banyak, ada singa mengaum, paus terbang, sakit hatinya. Loh, kenapa kalian itu
tidak suka dengan orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Bukankah saya juga berangkat dari hal-hal yang kecil? Yang ketika live yang nonton 7 orang, apa kamu pikir waktu saya live yang nonton langsung 8.000 orang begini? Tidak. Saya waktu live juga yang nonton 7 orang saya alami. Tetapi saya terus menerus, konsisten terus menerus. Dan saya senang kalau ada orang Kristen kalau siaran yang nonton banyak. Saya support, saya kasih gift bahkan. Tetapi masih ada orang-orang seperti itu teman-teman. Para Yudas Iskariot. Luar biasa ya. Selalu saja ada yang seperti itu. Oke. Kita akan kasih naik yang selanjutnya. Ada saudara Umar. Ya. Silakan. Ya, Selamat pagi menjelang siang Umar, silakan. Ya. Ini karena aku bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis, bisa nggak kita berdebat secara akal dan logika itu? Umar, nyalakan kamera dulu Umar kalau mau ngomong. Kamera nyala dulu, baru ngomong. Silakan. Aku pakai baju ya. Gimana? Aku pakai baju dulu sebentar. Pakai baju. Waduh, berat ini saudara-saudara. 1 menit, setengah menit. Oke, baik, nanti naik lagi. Baik ya. Dan kalau kamu naik lagi, bisa-bisa itu memakan waktu 3 jam kemudian ya. Oke, makanya kalau mau naik, pastikan teman-teman sudah ready ya. Begitu. Oke, kita kasih naik ada legend. Ya, silakan. Waduh, terpental legend. Kita kasih naik ada Handriani. Handriani, apakah ini bisa menyalakan kamera? Kita coba. Kita kasih naik yang perempuan dulu ya. Oh, tadi perempuan juga ya? Oh iya. Ya, Handriani, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Muslim atau Kristen, Handriani? Handriani? Halo? Baik. Ya, silakan nyalakan kamera, Handriani. Tolong jangan membuang-buang durasi. Kalau Anda naik, langsung nyalakan kamera. Anda mau menyampaikan apa? Begitu. Baik, saya turunkan ya. Ya, terutama memang emak-emak memang agak susah, teman-teman ya. Karena banyak teman-teman, ini bukannya apa-apa ya. Saya tidak tahu ya. Kadang-kadang saya berpikir apakah benar yang dikatakan oleh Muhammad gitu loh, bahwa akal wanita ini memang separuh. Saya tidak percaya itu, teman-teman. Tapi gimana setiap kita naik, kalau yang naik biasanya emak-emak, suka susah gitu loh. Bapak-bapak juga kadang-kadang ada juga. Cukuplah kalau emak-emak itu sen ke kanan, belok kiri, cukup. Karena saya sering melihat begitu, kalau emak-emak naik motor, disen ke kiri, beloknya ke kanan. Seperti itu, susah ini. Coba kalau naik, teman-teman, nyalakan kamera, langsung ngomong. Jangan diem begitu. Buang-buang durasi ya. Kita kasih naik ada Neng Fahma. Coba kita kasih Neng Fahma. Ya, Neng Fahma, silahkan nyalakan kamera. Neng Fahma. Iya, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Ya. Udah, Bang. Muslim, Bang.
Abang Muslim? Muslim bang, Muslim. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya, Muslim. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Pak? Bang, beli jaringan dulu ya. Abang beli sinyal dulu bang, supaya beres sinyalnya bang. Aduh, sinyal saja tidak beres. Gimana ini teman-teman? Kalau mau naik, pastikan sinyal teman-teman tuh beres, supaya kita ngobrolnya itu nggak susah. Oke Umar, silakan nyalakan kamera. Halo Umar. Ya, halo. Ya silakan Umar, nyalakan kamera. Oke. Ya. Kita di Sebentar Umar, saya tanya dulu Umar. Anda Muslim? Muslim. Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Oke, kita pakai akal logika ya. Jadi kita nggak polemik panjang. Ada di Bible Anda, umat Israel itu kata Yesus umat pilihan, umat terkasih, betul nggak? Tidak ada yang seperti itu. Jadi? Mana coba kutipkan ayatnya? Jadi Israel itu bukan umat pilihan gitu? Iya umat pilihan, tetapi bahasanya bukan seperti itu. Umat pilihan yang dimaksud seperti apa? Dia memilih orang Israel di antara segala bangsa supaya dengan perantaraan mereka Mesias datang dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu dikonfirmasi oleh Quran Anda bahwa Bani Israel itu dilebihkan dari segala bangsa. Jadi maksud Anda tuh Israel itu bukan umat dikasihani gitu, bukan umat disayangi atau dikasihi Yesus, bukan gitu. Betul. Tetapi bahasanya bukan seperti yang Anda katakan. Sebentar ya. Oke, siap. Nih, sebentar. Bahasanya begini, saya tunjukkan dulu ya. Bentar ya. Perhatikan, saya kutipkan ayatnya. Saya akan bacakan. Saya balikkan kamera saya ya. Nih. Di dalam Mazmur, ya Mazmur 33 ayat yang ke-12. Perhatikan ya, Mazmur 33 ayat yang 12. Ini Mazmur 33 ya. Ayat yang ayat berapa tadi? 12 ya? Mazmur 33 ayat yang ke-12. Bentar. 12. Sebab, saya dari 9 ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Perhatikan ini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, Tuhan huruf besar semua ini adalah YHWH, dan ini sering disalahpahami orang. Saya sering mengatakan Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan huruf besar semua, yaitu Bapa di sorga. Ya, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan Anda, apakah Tuhan memilih orang Israel? Ya, Yahweh memilih orang Israel. Terus? Ya aku tanya gini, Anda bilang Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus itu apa? Yang dimaksud Yesus bukan Tuhan di situ maksudnya kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Misalnya begini, saya kasih tunjuk ya. Nih, supaya kalian paham maksud saya. Perhatikan. Di dalam Lukas 22 ayat yang kedua, Lukas yang kedua ayat 22. Coba kamu baca ini. Kenapa aku baca aja? Baca aja, aku dengerin.
Baik. Baca. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan nih. Ini perikopnya nih. Lukas 2. Oke? Oke. Perhatikan. Perikop mengenai Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia di sini maksudnya adalah Yesus, harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia di sini Yesus. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini itu merujuk kepada Bapa di sorga. Jadi yang dimaksud Yesus bukan Tuhan, yaitu Yesus bukan Bapa di sorga. Makanya banyak orang bilang, Yesus kadang-kadang Yesus Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan. Masalahnya kepala kamu, sering kamu benturin ke ubin, itu masalahnya. Kalau kepala sering dibenturkan ke ubin, ya tidak paham maksud saya. Yesus dengan Bapa itu sama nggak derajatnya? Tidak sama. Oh, jadi Yesus tidak sama. Ya, Yesus dengan Bapa itu person yang berbeda. Itulah kenapa Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Itu paham-paham oones. Oones bengan. Itu kuasanya sama nggak Yesus dengan Bapa? Kuasanya gimana maksudnya? Gini aja, Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Yesus adalah Tuhan, Bapa di surga adalah Tuhan, tetapi bukan berarti Yesus itu Bapa di surga. Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Setuju nggak? Oke, siap. Nah, menurut agama Islam, tenang Bang, biar saya jelaskan. Menurut agama Islam, Muhammad itu juga Rabb kalian. Oke, Anda menyembah Yesus nggak? Oh iya dong, gimana? Tersesat kalau kita tidak menyembah Yesus. Gimana? Ini titik poinnya gini. Anda bilang kata Yesus, kata Yahweh, macam-macam, umat Israel itu umat pilihan, umat dikasihani. Sementara fakta dan data 98% Israel menolak Yesus itu Tuhan. Logika Anda di mana? Dia umat pilihan tapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu fakta aku ngomong, bukan asumsi. Yang dimaksud pilihan di situ adalah dipilih di antara bangsa-bangsa untuk menurunkan Sang Mesias. Apakah bisa dipilih sementara dia menolak Yesus sebagai Tuhan? 98. Buktinya Mesias lahir dari tengah-tengah orang Israel. Aduh. Kok aduh gimana sih kamu? Kok aduh, ya jangan pusing. Maksudnya umat Israel dipilih dari antara bangsa-bangsa supaya melalui bangsa Israel datang Sang Mesias, penyelamat umat manusia. Mengenai orang Israel menolak, tidak semua mereka menolak. 98% menolak, bro. Cuma 2% percaya, bro. Ya, terus masalahnya di mana? Bangsa-bangsa lain kan menerimanya. Gimana? Iya, dia dipilih untuk mengapakan Mesias. Sementara 98% menolak. Saya akan gunakan logikamu ya. Saya akan gunakan logikamu. Sebentar. Perhatikan. Buka aja ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kamu surat di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Saya gunakan logika yang sama ya. Tenang. Oh, saya tanya dulu. Bani Israel banyak beragama Yahudi atau banyak beragama agama Islam? Jangan dibisukan, Umar. Jangan dibisukan. Jangan dimatikan hidupkan. Oke, Kristen 2%, Muslim 20% di Israel. 20%. Tenang. Kamu jangan halu. Orang-orang Yahudi
itu yang muslim itu tidak lebih dari 3 orang. Gimana? Bahkan Muhammad berkata sulit sekali orang Yahudi itu masuk Islam, hampir mustahil. Saya balikan dulu kameranya. Saya gunakan logika kamu ya. Perhatikan. Memang mereka ini kalau dibalikin ke mereka langsung meninggal. Perhatikan ya. Surat Al-Baqarah ayat 47. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku, Allah, telah melebihkan kamu atas segala umat. Menurut logika kamu, bagaimana mungkin umat pilihan, umat yang dilebihkan dari segala umat, kok malah justru umat itu tidak percaya kepada Allah? Betul? Itu logikamu kan? Betul nggak? Aku jawab boleh? Sebentar, betul atau tidak itu logikamu? Kecil Anda nih ilmu framing cuma deh. Gimana? Tadi kan kamu bilang bagaimana orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, tetapi kok justru 98 dari mereka tidak percaya kepada Yesus, betul? Oke. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya aku telah melebihkan kamu, wahai Bani Israel, atas segala umat, betul? Jangan dibisu-bisukan, Umar. Berarti, menurut logika kamu, bagaimana mungkin umat yang dilebihkan atas segala umat, kok justru mereka tidak percaya agama Islam? Gimana? Aku jawab boleh? Aku tanggapin. Silakan. Ya, pada intinya, aku mau kali naik. Memang Anda tuh ilmu framing ya banyak Anda tuh. Anda bilang di Al-Quran, dia Nabi banyak turun, tapi dia sombong. Sombong makanya timbul laknat, kutukan. Anda membaca Al-Quran setengah-setengah. Anda pilih-pilih. Tuhan. Masa umat pilihan Tuhan malah dikutuk sama Tuhan? Berarti Tuhan tidak bisa, ibarat kata kalau dia main lotre dia kalah terus. Gimana sih? Gimana? Anda betul. Kalau berarti Tuhanmu itu ibarat kata dia main lotre, dia nggak pernah menang, selalu kalah. Pilihan dia terlalu salah. Gimana? Aku ini bukan Bang Zuma, aku bukan Yesus. Aku takut Anda kalau aku ngomong. Aku bukan Bang Zuma loh. Gimana kau takut? Dengarkan. Yang dimaksud, dengar, tenang. Yang dimaksud Tuhan memilih bangsa Israel itu kenapa? Karena Mesias akan datang dari tengah-tengah orang Israel, keturunan Yakub. Itu maksudnya. Aku jawab. Silakan. Anda mungkin nggak memilih orang yang nggak percaya dengan Anda. Memilih orang yang tidak percaya dengan saya, tentu tidak. Begitu pula Yesus. Masa cuma 2% percaya dia, dengan dia dipilih dia menjadi umat untuk Mesias. Kata siapa? Emangnya umat cuma orang Israel saja? Kan Israel. Makanya kita logika, fakta yang bisa dibuktikan secara langsung. Kalau bilang kata siapa? Emang maksud saya begini, kata siapa kebenaran itu ditentukan dari jumlah orang Israel percaya atau enggak? Itu logika dari mana? Maksudnya? Menurut logika kamu, karena orang Israel yang percaya cuma sedikit, berarti salah gitu kan? Oke, siap. Kalau seperti itu, ya umat Muslim nggak, orang Israel nggak ada yang percaya Islam. Gimana? Aku ambil analogi yang diterima akal sehat. Pak Prabowo tidak percaya dengan orang itu dan menjadi menteri, masih ada akal nggak? Pak Prabowo nggak percaya dengan dia, dan menjadi menteri, dan kan menteri percaya nggak? Tidak akal, tidak masuk di akal. Dia memilih. Gimana? Kamu mau membandingkan sesuatu yang nggak sejenis? Akal aja data. Anda bilang gini, Paulus nampak Yesus itu dongeng, nggak bisa dibuktikan dengan data. Kalau ini bisa dibuktikan. Mana sih kamu? Lari ke sini, bentar Paulus, bentar dongeng, bentar. Kamu nggak pernah fokus bahasanmu.
Coba fokus dulu kepada Bani Israel. Apa yang dimaksud umat pilihan, maksudnya gimana? Yang dimaksud Bible itu, kenapa Israel itu adalah bangsa yang dipilih? Karena supaya dengan perantaraan mereka, hukum Taurat dan Mesias itu datang, diberitakan kepada segala bangsa. Supaya diberitakan kepada segala bangsa. Maka aku tanya sama Anda secara akal, Anda nggak percaya dengan orang, tetapi Anda pilih dia. Prabowo nggak percaya dengan orang, tapi dia jadi menteri. Maksudnya akal nggak? Kau nggak nyambung orangnya. Kau nggak nyambung orangnya. Nggak percaya. Buktinya, di antara orang-orang Israel tetap ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid semuanya adalah orang Israel. Orang-orang para rasul yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang Israel. Ya gini deh, ya percaya Israel, percaya itu Tuhan cuma segini ya. Ya percaya di Israel itu Tuhan. Supir. Terus yang percaya kepada Muslim cuma seberapa? 20. Dari mana kamu dapat data itu? Zaman udah canggih, kita browsing di Google. Mana? Coba tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya orang Yahudi, jumlah orang Yahudi yang Islam 20%. Tunjukkan datanya. Putri. Aku terima kasih juga, penonton 10K. Itu bisa browsing di Google. Umat bohong apa jujur? Silakan, tunjukkan. Baik, saya akan bukakan di Google ya. Saya akan bukakan di Google. Muslim kan dibolehkan bohong. Bentar. Saya akan bukakan di Google ya. Persentase Yahudi Muslim. Perhatikan ya. Jumlah orang Yahudi. Jumlah orang Yahudi yang Islam. Saya balik dulu kamera saya. Jadi Islam ini memang kerjanya bohong. Perhatikan. Perhatikan. Tenang. Ini Google ya. Tidak ada data resmi yang merinci jumlah orang Yahudi yang secara resmi memeluk Islam. Gak ada. Namun ada beberapa fakta terkait di Israel. Populasi Muslim, bukan orang Yahudi. Populasi Muslim signifikan sekitar 1, juta jiwa atau 18,1% dari total populasi 2022. Nah, inilah orang Islam kalau baca itu mereka selalu salah. Gimana? Kalau Kristen berapa banyak penduduknya di Israel, penganutnya? Dengar Umar, kamu bisa bedakan nggak populasi Muslim di Israel dengan populasi Yahudi yang beragama Islam? Kamu bisa bedakan? Anda belum baca Kristen atau baca memang Muslim? Susah. Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang terbelakang. IQ-nya jongkok. Perhatikan ya, perhatikan. Kamu bisa bedakan nggak jumlah orang Kristen di Sumatera Barat dengan jumlah orang Minang yang Islam? Bisa nggak kamu bedakan itu? Tenang. Saya ulangi satu kali lagi. Tenang, Umar, tenang. Dari logatmu berbicara, nampaknya kamu orang Minang, betul? Baik. Coba ya. Dengar, tenang. Provinsi Sumatera Barat memiliki data statistik tentang jumlah agama yang dianut. Perhatikan. Jumlah orang Kristen di Sumatera Barat, taruhlah misalnya 10%. Jumlah orang Minang yang Kristen 1%. Kamu bisa bedakan itu enggak? Jumlah orang Kristen di Sumatera Barat dengan jumlah orang Minang yang Kristen. Ya. Nah, kenapa? Tadi sebentar, tenang.
Israel itu kan negara. Tenang. Israel itu kan negara. Nah, negara itu ada komposisi penduduknya. Ada orang Arab, ada orang Indonesia di dalam, ada orang Yahudi. Yang kita bahas itu adalah mengenai populasi orang Yahudi yang Islam. Kamu bilang 20% dari sini kamu kebanyakan benturin kepala ke ubin. Aku ngomong. Silakan. Ya. Anda berani membacakan populasi Islam di Israel. Kenapa Anda tidak berani membacakan populasi Kristen di Israel? Ada apa kegerangan? Kenapa Anda nggak berani ngomong? Baik. Yang kita bahas mengenai, tenang. Yang kita bahas mengenai bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Kabur dia. Kalian akan menilai sendiri. Kalian akan menilai bagaimana cara pola pikir mereka. Membedakan bangsa Israel, negara Israel, komposisi yang Muslim berapa, yang Kristen berapa, dengan membedakan komposisi orang Yahudi yang Islam dan yang Kristen, dia tidak bisa. Nah, begitu. Terima kasih Ragil. Ya teman-teman, sampailah kita kepada penghujung acara kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya memberitakan apa yang tertulis di dalam Injil. Apa adanya. Tanpa ada dogma-dogma, tanpa ada pengaruh-pengaruh ya. Saya ingin menceritakan apa yang tertulis dalam Bible. Apa yang saya baca dalam Bible, yang seperti itulah tertulis, yang seperti itulah saya beritakan. Ya. Nah teman-teman, pastikan kalau teman-teman mengikuti Edis TV, pastikan kalau kalian mengikuti akun saya, ikutilah akun yang asli ya teman-teman.